main aja di rumah bapaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pagi ini cuacanya agak berangin ya. Di hari nisfu Ramadan, tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah, bersamaan 15 Maret 2025. Ya. Ini cuaca berangin. Saya jujur sebenarnya pengen loh sesekali ngisi kuliah subuh, kajian subuh kayak tadi tuh. Kalau diizinin ya, kalau dikasih. Kalaupun saya dikasih nanti, Pak, materinya adalah gini, kita sama-sama belajar membaca surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Banyak orang nggak bisa baca surah Al-Fatihah. Bukan berarti membaca dalam hal kita melafaznya, bukan. Jangan ke-trigger dengan statement saya ini ya. Bukan berarti nggak bisa baca, umat Islam nggak bisa baca dalam arti kita mengucapkan, mengkalamkan, melafazkan surah Al-Fatihah ini. Ya. Tapi membaca dalam artian aqra, dalam artian iqra. Iqra wal aqra. Gitu loh. Banyak orang yang nggak bisa baca surah Fatihah dalam artian iqra dan aqra. Ini pernah dibahas oleh Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Andre Gruta, Profesor Kiai Haji Nasruddin Omar, beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum beliau diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia saat ini ya. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya, 7 ayat ini punya makna sebenarnya. Ada 7 lapis langit dan ada 7 lapis surga. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Ya. Dan ada 7 hari juga dalam sepekan. Al-Fatihah ini kan dimulai dari basmalah kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain itu dimulai dari kalimat hamdalah. Nah, sekarang kita kaji satu persatu ayatnya. Kita mulai dari basmalah dulu. Walaupun saya sebenarnya lebih condong ke pendapat di luar Syafi'iyah, yang dimana ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah dari kalimat hamdalah. Tapi karena saya tinggal di negara bermazhab Syafi'i, yang dimana ayat pertama surat Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i adalah kalimat basmalah, makanya saya ambil dua-duanya ya. Basmalah ini saya tempatkan sebagai kalimat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan artinya Allah mengenalkan dirinya sebagai zat dan sebagai sang pengasih, sang maha pengasih dan sang maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah, kita menyebut nama Allah ini dalam artian kita memuji Allah, kita mengagungkan nama Allah. Ya. Kita membesarkan nama Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang. Apa yang bisa kita amalkan? Apa yang bisa kita maknai dari kalimat sederhana ini? Basmalah.
Allah saja memiliki sifat pengasih dan penyayang. Allah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai zat, sebagai Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang. Masa kita hambanya saja nggak bisa? Padahal setiap hari kita mengagungkan nama Allah, setiap hari kita menyebut nama Allah, setiap hari kita mengucap mentahbiskan Allah sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita masuk ke ayat pertama. Ini dalam pandangan saya dan pandangan non mazhab Syafi'i. Dari kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Tandanya apa ini? Allah pemilik seluruh pujian. Karena Allah maha semuanya. Allah maha sempurna. Allah maha tidak cacat. Allah maha segalanya. Allah tidak lemah. Ya. Dan Allah adalah lebih dari apa yang kita bayangkan. Lebih dari apa yang bisa kita imajinerkan. Ya. Lebih dari apa yang bisa kita imajinasikan. Allah lebih dari itu. Walaupun ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak diserupakan dengan apapun dan siapapun. Ya. Makanya yang berhak dipuji setinggi-tingginya hanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu semuanya ada. Allah itu maha semua-muanya, maha segala-galanya, lebih hebat dari yang terhebat sekalipun. Itulah Allah. Ya, Allah bisa melakukan apapun yang Dia mau. Makanya saya selalu bilang, kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah lakukan pada hidup kita. Makanya kita puji Allah. Memuji Allah dengan berbagai cara. Nah, apa tandanya kalau ini? Ingat, kita ini hanya ciptaan Allah. Kita ini hanya hamba Allah. Rasanya nggak pantas kita ini dipuji. Apalagi dipuji dengan setinggi langit ketujuh. Nggak pantas rasanya. Bahkan kalau kita lakukan pendekatan tasawuf ya, kalau kita dipuji oleh orang, hendaklah kita beristighfar. Lalu kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau ada orang yang gila pujian, gila hormat, yang gila ingin dihargai, gila ingin dipuja dan sebagainya, orang ini nggak paham kalimat hamdalah. Orang ini nggak bisa baca hamdalah. Ngucapinnya bisa, bacanya kagak bisa. Ngucapin bisa, bacanya kagak bisa. Tuh. Ngucap hamdalah mah mudah, bacanya yang susah. Karena di balik kalimat hamdalah yang sederhana itu, Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya banyak banget dan pelajarannya banyak banget. Inilah bukti bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding Allah Ta'ala. Nggak pantas rasanya kita dipuji segala macam itu. Lalu ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama dengan kalimat basmalah. Allah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Ini bukti bahwa Allah itu caring sama kita. Apapun mungkin bagi emosional kita ini hal yang nggak baik, hal yang nggak patut, hal yang menyedihkan dan seterusnya. Tapi di balik itu ada kasih sayang Allah. Walaupun itu jadi termasuk kita kalau diberi kekayaan,
diberi kenikmatan yang lebih oleh Allah, itu juga ada kasih sayang Allah di situ. Ini buktinya apa? Apa yang bisa kita maknai dari sini? Kalau Allah saja bisa mengasihi dan menyayangi, masa kita hambanya saja nggak bisa? Gitu. Maliki yaumiddin, ayat ke berikutnya. Allah itu Raja yang maha merajai hari pembalasan. Ini kejadian nanti pada saat yaumul kiamah, wa yaumul mahsyar, wa yaumul hisab. Pada saat hari mahsyar, hari pertanggungjawaban, hari taghabun, ya, hari penghitungan, yaumul hisab. Allah yang maha merajai dari hari itu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini bukti semua perbuatan kita tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita nggak bisa membantah Allah pada saat hari yaumuddin, hari ad-din, yaumuddin itu tiba, karena Allah yang maha menguasai hari itu. Semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sebaik-baik tempat memohon dan sebaik-baik tempat bergantung. Nah, ini yang pernah kita bahas. Berhenti berharap pada manusia. Sebaik-baiknya tempat berharap dan tempat bergantung, sebaik-baik tempat memohon adalah kepada Allah. Makanya jangan terlalu berharap sama orang. Manusia itu bisa berubah. Yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik, yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Kalau kita bisa baca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita pasti akan lebih baik berharap kepada Allah. Maka kita pasti akan lebih banyak bergantung kepada Allah ketimbang bergantung sama orang, ketimbang berharap sama orang. Kalau berharap sama orang apa? Endingnya cuma dikasih apa? PHP. Harapan palsu. Kenapa kok orang gampang sakit hati kena PHP? Lah berharapnya kepada orang. Ya. Makanya jangan berharap sama orang. Berharap itu hanyalah kepada Allah saja. Ya. Bergantung hanya kepada Allah saja, memohon hanya kepada Allah saja. Jangan kita memohon kepada selain Allah, itu musyrik. Ya. Dan kita langsung aja memohon kepada Allah, gak usah pakai perantara ini dan itu. Kadang-kadang kita seringkali ya, terutama di kalangan abangan ya, terutama di Pulau Jawa kebetulan, masih banyak kalangan abangan ya. Kadang-kadang untuk memohon kepada Allah pakai perantara ini, pakai perantara itu salah. Kalau memohon kepada Allah, memohon langsung memohon kepada Allah. Karena sebaik-baik tempat memohon itu hanyalah Allah, langsung saja. Nggak usah pakai perantara A, perantara B, perantara C, perantara D gitu kan. Langsung aja. Jangan kita mengadi-ngadi gitu loh. Ini karena kebanyakan kita ngadi-ngadi ya gitu. Berhentilah berharap selain kepada Allah. Berhentilah memohon selain kepada Allah. Karena itu, kalau kita bisa baca ayat itu, berhenti kita berharap sama orang. Ya, kita hanya taruh kepercayaan pada orang sewajarnya saja. Tapi jangan terlalu berharap orang itu bisa kita percaya sepenuhnya. Ingat, orang bisa berubah. Everyone's changing. Everybody's changing. Gitu. Ya. Tapi Allah tidak pernah berubah. Allah never change. Itu kata kuncinya. Yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini doa.
Doa dan yang terakhir, doa ayat-ayat terakhir ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5, 6, 7 ini sebenarnya ayat doa. Ayat kita berharap kepada Allah, memohon permohonan kepada Allah agar kita terus dibimbing, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diterangi dan diridhoi oleh Allah, dan bukan jalan yang disesatkan, bukan jalan tersesat, dan juga bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Ini doa. Tandanya apa? Kalau kita bisa baca ayat ini, senantiasa kita akan berdekatan terus kepada Allah. Minta supaya Allah membimbing kita, dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan, dijauhkan dari hal-hal yang membuat iman akidah kita bengkok, yang membuat hidup kita jadi jalannya ugal-ugalan, yang lurus-lurus aja gitu. Nah, kalau kita sudah bisa baca 7 ayat Al-Fatihah ini, insya Allah kita bisa baca surah-surah lain Al-Quran, dan insya Allah hidup kita bakal jauh lebih tenang dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih, kalau kurang berkenan mohon maaf. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.